Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid, 22 NIM 22033217, regular 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Senjai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit apa sih itu smart branding. Smart branding atau city branding adalah proses mengembangkan citra atau identitas kota dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik kota tersebut bagi penduduk, investor, turis, talent, dan efek. Konsep pemikiran smart branding menjadi salah satu dimensi dalam smart city, karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota yang tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal, tetapi juga harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik itu dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerah. Konsep banding daerah memiliki kemiripan dengan konsep banding di dalam kontrak komparasi, hanya saja pemberdayaannya adalah apabila di dalam banding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand advalue perusahaan yang berujung dalam meningkatnya input dan profit perusahaan. Pada banding daerah, tujuannya yang ingin dicapai adalah peningkatan banding daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berjuang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Yang seperti melengkapi fasilitasnya, seperti memberikan WC, musola, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun budaya yang ramah kepada pengunjung, termasuk kemanapun berbahasa asing, ketersediaan sorted, dan lain-lain. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Yang dimaksud yaitu yang pertama, membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya marketplace daerah. Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya InvestLocker, Smith, dan Frontal investasi daerah. Yang selanjutnya, membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah, misalnya kuliner, kria, fashion, digital, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu membangun dan memasarkan wajah kota atau city branding for rebranding, mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai-nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitekturnya yang berkelas tradisional. Fungsi smart branding. Yang pertama itu fungsi smart branding itu membentuk identitas atau merek yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Ketiga, meningkatkan nilai-nilai merek, membangun citra perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan nilai penjualan. Itu di dalam bidang di bidang ekonomi, yang dimana kita misal membuat suatu produk, kita harus itu memberikan label seperti itu. Manfaat smart branding: membedakan diri dari persaingan, meningkatkan kepercayaan konsumen,
pangsa pasar membantu mengelola mengejolak pasar. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, yaitu ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengukur keberhasilan dari strategi smart banding yang diterapkan. Nah, cara mengukur smart banding untuk keberhasilan smart banding yang diterapkan itu ada beberapa cara untuk mengukurnya. Yaitu yang pertama, mengukur dari beberapa banyak konsumen yang mengenali atau mengingat merek Anda. Yang kedua, mengukur waktu rata-rata yang dihabiskan situs web dan jumlah halaman yang dilihat per sesi. Yang ketiga, mengukur kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan merek Anda kepada orang lain. Yang keempat, menganalisis tren penjualan dan pertumbuhan pendapatan sebelum dan sesudah implementasi smart branding. Itu kayak membantu apakah Anda meningkatkan pasaran sebagai hasil dari strategi smart branding yang ditetapkan. Yang selanjutnya, yang dari Kusno Khatimah, apa tantangan besar dalam menerapkan smart branding dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, menerapkan strategi smart branding dapat menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kompleks teknologi, yang kedua data privat dan keamanan. Nah, yang selanjutnya, dan Hidrawati, bagaimana Anda menggunakan Fed Black untuk mengoptimalkan strategi smart branding. Langkah-langkah yang penting untuk memastikan merek Anda tetap relevan dan memuaskan kebutuhan pelanggan, itu menurut saya yang paling relevan. Maka dari Jusmianti, apa elemen branding yang paling berpengaruh dalam menentukan harga premium untuk produk atau layanan Anda? Yang pertama itu kualitas pelayanan, yang kedua citra merek, yang ketiga desain dan estetika. Nah, karena di sini desain itu sangat berpengaruh dalam peningkatan nilai penjualan itu. Yang selanjutnya, apa pendekatan yang Anda gunakan untuk mengintegrasikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam branding Anda? Yang pertama yang saya lakukan itu mengidentifikasi nilai-nilai inti dan tujuan merek. Dan yang kedua itu membangun kriteria kolaborasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bila bisa berlaku setelah berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.